Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya, Lailatul Mukaromah. Tentunya tetap di program Kuliah Ramadan bersama SHB Anamiroh di Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah, kali ini pemirsa, 30 menit ke depan kita akan membahas tentang pengaruh media terhadap stabilitas masyarakat. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber yang memang sudah ahli dalam bidangnya, yaitu Gus Fazlul Rahman LC MAHU. Mari kita sapa narasumber kita hari ini dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya hari ini Gus? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas pengaruh media terhadap stabilitas masyarakat. Lah apalagi zaman sekarang ini Gus, banyak banget informasi yang memang simpang siur dan tidak diketahui kebenarannya. Jadi pembahasan yang pertama ini ada beberapa pembahasan, dan yang pertama ini sejarah perkembangan media itu bagaimana sih Gus? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita punya tema tentang pengaruh media terhadap stabilitas masyarakat. Tentu untuk kita bisa memahami pengaruh media terhadap stabilitas itu sendiri, maka kita harus mengerti apa sih media yang kita maksud di sini. Makanya tadi sudah disampaikan, kita akan pertama bicara tentang sejarah perkembangan media. Tentu kita tahu bahwa perkembangan media itu diawali dengan oral ya, lisan. Dulu kita tahu kalau orang-orang yang prehistorik sebelum sejarah itu mereka berkomunikasi dan bermedia itu dengan cara suara. Hahaha, seperti bayi, kira-kira seperti itu. Ketika bayi belum bisa berbicara, maka dia berkomunikasi dengan media suara. Itu adalah media yang pertama. Kemudian media yang selanjutnya setelah suara itu adalah, setelah lisan tadi adalah tulisan. Kita tahu bahwa di gua-gua zaman dahulu prehistorik kita juga menemukan banyak jejak-jejak tentang itu, tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang itu merupakan media mereka untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu. Kemudian berlanjut kepada kebudayaan yang terus berkembang sampai kepada Gutenberg menemukan percetakan, mesin cetak yang pertama. Nah ini sebuah teknologi yang inovasi yang sangat penting sekali dan membawa perubahan yang sangat besar, di mana dahulunya orang ketika ingin memindahkan satu informasi ke informasi yang lain itu harus bertatap muka, kemudian harus mengirim surat dan tidak bisa memperbanyak kira-kira. Nah, fungsi dari percetakan ini sangat besar ketika ingin menduplikasi informasi yang begitu banyak dan menyebarkannya. Nah, kemudian baru masuklah ke teknologi. Ini adalah sejarah media yang memang dibagi dari lisan, tulisan ke percetakan, kemudian ke teknologi. Tapi ada juga yang mengatakan scholar atau seorang sarjana media mengatakan bahwa bisa dibagi melalui old media dengan new media. Old media itu berarti media-media yang jadul ya, mungkin masuk di dalamnya adalah suara. Seperti kita tahu radio ya, itu yang memang memproduksi suara. Kemudian ada juga telepon. Ketika orang berbicara dulu kita telepon kabel rumah itu hanya bisa suara. Tidak seperti sekarang yang sudah begitu canggih. Kemudian juga masuk kepada cetak. Cetak itu berarti mereka memproduksi seperti yang saya sampaikan, majalah, koran dan lain-lain, itu old media termasuk juga. Kemudian masuk ke gambar gerak seperti ada televisi, jadi bisa menggabungkan antara suara dengan gambar, itulah masuk televisi. Dan mungkin ada lagi sinema itu kayak bioskop gitu ya. Nah, itu termasuk dalam old media. Ada juga kemudian setelah old media masuklah ke era new media, media baru. Disinilah kemampuan teknologi informasi itu semakin tumbuh, semakin berkembang sehingga bisa menggabungkan itu semua antara suara, lisan, gambar gerak dan semua itu menjadi satu, yaitu ada di internet. Nah, internet itu adalah sebuah kemampuan, kelebihannya adalah dia bisa menggabungkan semua itu. Yang tadinya kita tidak bisa berbicara bertatap muka secara real, sekarang kita bisa menggunakan internet dan bisa bertatap muka walaupun dengan handphone, menggunakan video call dan lainnya. Makanya ada perkembangan namanya IoT,
Internet of Things, di mana semuanya terkoneksi oleh internet. Nah, ini menjadi media baru yang kemudian bisa mempengaruhi banyak hal dalam dunia masyarakat kita. Bahkan kita tahu yang terakhir ada namanya kecerdasan buatan. Ada namanya kecerdasan buatan itu artificial intelligence, di mana mobil itu bisa berjalan dengan sendiri. Kemudian ada mesin robot kesehatan kalau tidak salah, itu yang bisa mendeteksi bagaimana keadaan seseorang hanya melalui interaksi yang sederhana. Ternyata kemampuan robot itu, kemampuan teknologi itu bisa sampai menganalisa. Itulah artificial intelligence, di mana kecerdasan itu bisa dibuat, di mana suatu barang yang biasa ternyata bisa melakukan sebuah analisis. Itulah artificial intelligence tadi. Nah, semua itu kalau kita sampaikan ingin saya kontekskan di konteks komunikasi, itu berarti masuk dalam media. Kalau kita tahu kan ada unsur-unsur komunikasi ya. Kalau teorinya Laswell itu kan who says what, through what channel, to whom, with what effect ya. Siapa bicara apa, kepada siapa, menggunakan media apa, dan efeknya apa. Jadi kalau kita ingin melihat pengaruh itu, kita bisa melihat dari sisi situnya. Nah, yang saya sampaikan tadi, media itu semua adalah bahwa itu netral. Netral itu berarti apa? Netral itu berarti tergantung penggunanya. Apakah kemudian efeknya negatif atau positif, lagi-lagi media ini hanya menyalurkan apa yang ada. Walaupun ada yang mengatakan medium is the message, bahwa media itu adalah pesan itu sendiri. Itu adalah sebuah pandangan bahwa apa yang muncul di media itu adalah pesan itu sendiri. Jadi sejarah panjang perkembangan media itu sendiri tentu membawa efek yang tidak sedikit di kalangan masyarakat kita. Sekarang kalau boleh kita masuk ke bagaimana kemudian sejarah perkembangan media tadi masuk ke agama. Bagaimana sih Islam secara spesifik, karena kalau kita lihat tadi adalah efek dari perkembangan media terhadap stabilitas masyarakat. Mungkin saya kerucutkan pada stabilitas keagamaan masyarakat ya, yang di Indonesia gitu kira-kira, yang utamanya Islam. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang terjadi di sini ketika Islam kemudian bertemu dengan media. Yang pertama itu adalah, kalau kita tahu dalam Islam itu sangat kental dengan tradisi lisan, oral ya. Dulu kita tahu bahwa wahyu pertama yang dalam Islam itu adalah Iqra, yang itu disampaikan langsung dari Jibril kepada Muhammad melalui oral, melalui lisan, yang itu suara. Dan itu itu menjadi legitimasi tersendiri bahwa suara itu memiliki otoritas dalam Islam, media suara itu. Kemudian masuk begitu juga dengan Al-Quran dan hadis. Jadi hadis yang baik adalah yang disampaikan langsung, kira-kira seperti itu ya. Begitu juga ketika penulisan wahyu. Jadi mana yang valid tidak valid itu tergantung dia mendengar langsung atau tidak. Nah, itulah akhirnya memunculkan bahwa memunculkan argumen bahwa Islam itu sangat erat dengan oral itu tadi, dengan tradisi lisan tadi. Kemudian masuklah kepada tradisi tulisan, atau yang kita tahu ada tradisi kanonisasi namanya, atau tadwin, kodifikasi Quran dan Sunnah. Kodifikasi itu berarti berusaha menuliskan apa yang sudah didengar, kan gitu kira-kira ya. Jadi kita tahu ada masa di mana di dalam Islam itu ada masa di mana Quran ditulis. Itu pun bikin geger. Wah, kok bisa ini? Quran ditulis, harusnya kan Quran itu dihafal. Al-ilmu fis sudur, kata ilmu itu harusnya ada di hati semua, tidak ditulis. Tapi karena kejadian di mana banyak hafid-hafid yang meninggal, kemudian peperangan itu kan menyebabkan itu. Akhirnya ada inisiatif untuk bisa menuliskan Al-Quran. Akhirnya kan diperbanyak nih Gus. Akhirnya iya, setelah ditulis kemudian kan diperbanyak dan lain-lainnya. Nah, itu pun bukan hal yang sepele dalam kita. Itu menimbulkan banyak perdebatan. Gimana menulis kok sesuatu yang suci itu ditulis. Tulis itu kan bukan bahasanya profan, bukan hal yang suci. Jadi itu memunculkan perdebatan tersendiri. Begitu juga ketika penulisan sunnah. Apakah tanpa perdebatan? Tidak, tentu ada perdebatan di dalamnya. Ketika ditulis mana yang sahih, mana yang tidak, akhirnya kan muncul ilmu rijalul hadis itu, di mana akhirnya bisa memetakan mana yang sanadnya betul, mana yang tidak. Jadi tidak sembarang orang bisa menulis hadis itu. Ya,
itu semua banyak mempengaruhi. Kalau itu adalah di era di mana kita baru mengenal dunia tulisan, di mana Islam baru bersentuhan dengan dunia tulisan. Masuk lagi kemudian ke tradisi cetak, di mana tadi saya sampaikan ada mesin cetak ada kemampuan baru yaitu dengan mesin cetak tadi. Nah, menariknya dalam konteks sejarah itu ternyata Islam itu tidak terlalu welcome, tidak terlalu terbuka dengan adanya mesin cetak ini. Kalau dalam sejarah itu dikatakan begini, jadi ketika mesin cetak dibuat, kemudian itu sudah diadopsi oleh tradisi Kristen, tradisi Islam itu belum mengadopsi itu. Kenapa? Karena banyak perdebatan di kalangan para ulama. Karena apa? Pertama, tradisi dunia cetak itu tidak mampu menuliskan bahasa Arab yang baik, ya toh. Anda tahu kalau cetak itu kan tidak mudah. Kalau sekarang kan ngeprint bagus lah itu. Tapi kalau dulu kan cetak sangat manual sekali ya. Jadi, nah itu pun mengandung perdebatan kepada bagaimana Islam memandang tradisi cetak itu. Saya kira itu dulu. Akhirnya kemudian ketika tradisi cetak muncul itu tidak semerta-merta para pembesar-pembesar ulama-ulama ketika itu untuk mengadopsi. Mungkin sekitar 500 tahun baru kemudian bisa diadopsi. Karena apa? Mereka merasa bahwa tidak ada mesin cetak itu tidak mampu mereproduksi tulisan Arab yang baik itu. Itu permasalahan satu. Permasalahan kedua ada permasalahan namanya otoritas keagamaan. Jadi dulu dikatakan bahwa orang yang baik, orang yang otoritatif dalam Islam adalah orang yang mampu secara personal menyampaikan agama. Tapi ketika datang percetakan, kan apa yang difigurkan tadi kan tidak ada lagi, beralih ke tulisan. Nah, ketika beralih ke tulisan itulah orang mengatakan ini gimana sih? Tulisan kan lagi-lagi, tulisan kan tidak suci, tulisan itu kan sudah tidak melewati seperti yang orang ketika bicara langsung, tulisan itu tidak mampu mewakili itu. Akhirnya dipermasalahkan mengatakan bahwa yang ada di tulisan itu tidak otoritatif, tidak dianggap punya legitimasi yang baik dibanding dengan yang disampaikan langsung. Jadi itu adalah bagaimana sejarah Islam bertemu dengan, mungkin saya kategorisikan dengan old media ya. Dengan media-media yang lama, karena di situ tradisi kita sangat menjunjung kepada oral tadi, dunia suara, lisan tadi, karena kita tahu tadi saya sampaikan Quran turun melalui lisannya Jibril langsung kepada Nabi Muhammad, sampai kemudian kita punya tradisi ijazah. Jadi kalau kamu hafal Quran maka harus didengarkan oleh orang lain, itu disimak, itu berarti kan yang otoritatif adalah yang didengarkan, tidak yang ini. Begitu kira-kira saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan barusan. Lah, jangan kemana-mana, tetap ikuti Kuliah Ramadan bersama SHB Anamiro di Jawa Pos Radar Semeru TV di segmen kedua. Kita akan bertemu lagi nanti.
Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Lailatul Mukaromah, tentunya di program kuliah Ramadan bersama SHB An-Namiro di Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah, pada segmen ini kita akan lebih dalam membahas bagaimana menghadapi tantangan new media. Nah, kira-kira nih Gus, tanggapan Gus gimana nih tentang ini, menghadapi tantangan new media? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membahas pertama bagaimana Islam bertemu dengan old media dengan segala tantangannya ya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kemudian Islam berbicara atau bagaimana Islam masyarakat Muslim bisa menghadapi tantangan new media. Sebenarnya apa sih yang berubah dari keadaan ini gitu kira-kira? Pertama bahwa internet, new media yang diwakili oleh internet itu banyak melakukan hal-hal baru dalam hal kita beragama. Kita tahu ada namanya e-dakwah, elektronik dakwah, di mana sekarang ya seperti kita ini sekarang sedang ada banyak pengajian-pengajian yang di-online kan, kemudian banyak pengajian-pengajian, buku-buku yang di PDF kan dan lain-lainnya. Apa efek itu semua? Ada yang mengatakan permasalahan adalah permasalahan otentisitas. Mana sih yang asli, mana yang benar ketika sudah termediasikan kan gitu kan. Itu permasalahan besar yang kita juga nanti akan kita bahas selanjutnya juga. Kita tahu ketika kita bicara tentang new media ada juga permasalahan bagaimana kemudian Islam berhadapan dengan sosial media. Yang jelas-jelas itu adalah salah satu bentuk new media yang banyak digandrungi oleh masyarakat terutama yang kalangan remaja. Apa saja yang muncul? Permasalahan yang muncul adalah pertama freedom of expression. Jadi kebebasan berekspresi. Jadi orang sudah mudah sekali sekarang berekspresi, tidak hanya ekspresi pendapat dia tapi juga ekspresi keagamaan. Jadi orang itu merasa bahwa sekarang sudah saatnya kita mengekspresikan banyak hal termasuk agama. Kita boleh dong kayak gini, kita boleh dong kayak gitu termasuk hal-hal yang dulu tidak ada. Dan juga ada permasalahan masalah bullying. Jadi orang membuli di sosial media dan itu bukan hal yang remeh. Itu hal bisa bullying di dunia internet itu ternyata secara riset itu bisa membuat orang lain bunuh diri loh. Jadi itu adalah salah satu tantangan kita umat Islam ketika kita bisa memproteksi diri dari bullying itu. Kemudian juga ada permasalahan terkait dengan undang-undang. Jadi kita ketika kebebasan itu ada, tentu negara hadir untuk mengatur itu. Kita tahu ada juga fatwa MUI tentang bagaimana seharusnya umat Islam bersosial media. Tapi permasalahannya adalah bagaimana sejauh mana undang-undang tersebut itu bisa mengikat seseorang. Kalau kita tahu di Indonesia ada undang-undang ITE ya, UU ITE itu jelas itu mengikat. Dalam artian mengikat adalah jika ada pelanggaran dalam undang-undang tersebut itu bisa terjerat pasal tertentu. Tapi kalau MUI fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Jadi ketika kita masuk ke hal keagamaan itu sifatnya lebih kepada anjuran di mana seharusnya sebaiknya diharapkan umat Islam itu bersosial media begini. Nah itu semua. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya Mbak Lala ini, lantas bagaimana kita menghadapi tantangan itu semua? Pertama tentu saya ingin mengatakan bahwa kita harus meningkatkan ada beberapa skill yang harus kita tingkatkan. Pertama paling tidak ada dua hal. Pertama religious skill set. Jadi sebuah rangkaian sebuah rangkaian kemampuan keagamaan yang harus kita upgrade. Pertama adalah kemampuan tentang kita memahami agama sendiri dulu. Untuk kita bisa menangkal hoax yang seperti disampaikan tadi, untuk kita bisa menangkal informasi-informasi yang tidak benar di sosial media, tentu
pemahaman kita tentang agama kita sendiri harus ditingkatkan dulu. Itu satu hal yang mutlak yang harus kita miliki, di mana kita sendiri harus bisa menggali sumber-sumber keagamaan yang ada di diri kita. Kita tidak bisa kemudian menyalahkan orang untuk jangan buat kayak gini, jangan buat kayak gitu, nggak bisa, karena mereka memang kita terbuka untuk itu. Tapi selama kita bisa merujuk kepada sumber-sumber yang benar, itu akan terhalang dengan sendirinya. Jadi kemampuan kita untuk bisa memahami agama kita sendiri itu dulu yang pertama yang harus kita tingkatkan. Yang kedua adalah kemampuan untuk bisa memahami orang lain. Nah, ini juga hal yang bermasalah. Bermasalah berarti bahwa ternyata orang yang paham dengan agamanya sendiri belum tentu bisa terbuka dengan agama orang lain. Nah, itu masalah. Itu berarti apa? Bahwa ketika kita memahami diri kita benar, misalnya berdasarkan standar-standar yang kita miliki, berdasarkan Quran Sunnah yang kita miliki, itu seharusnya juga membuat kita menjadi lebih bijaksana ketika melihat orang lain. Nah, kemampuan ini harus diasah oleh banyak kalangan di umat Islam. Jangan hanya merasa kemudian kita yang paling benar nih, yang lain salah. Jangankan antar agama ya, intra agama itu kadang bermasalah. Antara NU dengan Muhammadiyah, antara sesama dengan anak pesantren bahkan gitu kan, merasa paling benar. Ini salah satu hal yang harus kita tingkatkan, kemampuan untuk bisa terbuka dengan pendapat orang lain. Itu adalah yang saya sebut dengan religious skill set. Jadi kemampuan, suatu rangkaian kemampuan keagamaan yang harus diasah, ditingkatkan. Jika kita mampu ini, saya yakin kita bisa menghadapi new media dengan baik. Saya kira itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah media literasi. Jadi literasi media. Literasi media itu lebih kepada kemampuan untuk bisa menggunakan media secara bijak. Saya yakin anak-anak milenial seperti Mbak Lala dan kawan-kawan ini kalau secara teknis sih nggak ada masalah ya dengan new media. Bahkan anak saya pun bisa menggunakan media-media baru itu hanya dengan karena memang sangat user friendly gitu ya. Tapi tidak hanya kemudian kemampuan untuk menggunakan, tapi bagaimana kemampuan memanfaatkan dengan bijak, itu yang harus diasah. Makanya literasi di sini itu tidak hanya literasi bagaimana menggunakan media untuk sebaik-baiknya, tapi tidak hanya itu, tapi harus bisa memanfaatkan media untuk hal yang positif. Nah, literasi media ini secara teknis bisa kita kita usahakan melalui mungkin ya memasukkan kurikulum literasi media ke sekolah-sekolah di kalangan SMP dan SMA, karena kalau kita sekarang di sekolah itu kan sudah ada TIK ya, mata pelajaran TIK. Tapi TIK setahu saya itu hanya sebatas pada kemampuan teknis menggunakan komputer ya. Seharusnya kan bisa kita tingkatkan lebih kepada bagaimana menggunakan itu untuk hal yang lebih baik. Sekarang orang bisa Word untuk apa kan gitu kan? Tidak hanya dia bisa mengetik sesuatu, tapi dia bisa menyampaikan pesan yang baik. Nah, itu yang saya katakan literasi. Jadi media literasi di sini satu hal pertama dia bisa menggunakan itu, kemudian bisa memanfaatkan dengan hal yang bijak melalui satu tadi kurikulum. Kita seharusnya bisa memasukkan kurikulum literasi media ke sekolah-sekolah, bahkan juga termasuk ke sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. Nah, ini pesantren itu harusnya juga melek media kan gitu kira-kira ya. Jadi ketika dia belajar TIK, ketika dia belajar komputer, ketika dia belajar mengerti sosial media, dia juga harusnya bisa membawa keilmuan keislaman yang sudah dia pelajari di pesantren itu dengan kemampuan dia bermedia. Jadi sehingga itu bisa kemudian membuat media itu let's say diputihkan dengan keislaman yang kita punya. Jadi nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kepesantrenan itu bisa masuk ke media melalui kemampuan itu. Jadi menggabungkan antara kemampuan keagamaan dengan kemampuan literasi media. Nah, itu bisa dilakukan melalui kurikulum. Lagi-lagi tidak hanya di sekolah tapi juga di kalangan pesantren. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu media literasi yang saya maksud adalah kita bisa lakukan dengan bergabung. Tentu kita tidak bisa pesantren kemudian mengusahakan diri sendiri bisa pinter media, susah itu. Karena kita punya SDM yang terbatas, punya fasilitas terbatas. Tentu kita bisa bergabung dengan banyak hal dari pemerintah, mungkin dengan melalui Telkom, dengan seperti ini radar pihak-pihak portal-portal media, industri-industri media untuk bisa bergabung memfasilitasi peningkatan literasi tadi. Nah, karena kalau tidak begitu pesantren akan selamanya tidak bisa terbuka dengan media. Nah, hanya hal yang ketiga adalah
ketika kita bicara literasi tentu harus ada dukungan. Dukungan ini yang saya maksud adalah dukungan internal dan eksternal. Dukungan internal itu adalah apa? Kalau dalam kalangan pesantren tentu yang menjadi stakeholder di dalam institusi itu. Kalau di pesantren ada kiai. Kiainya dulu harus open terhadap media. Kalau kiainya tidak open terhadap media, baru orang lihat media langsung diharamkan misalnya. Wah, itu akan bermasalah. Boro-boro mau memintarkan, dia saja sudah meng-cut media kan gitu kan. Itu stakeholder kalangan kiai gus yang berada di sekitar pesantren itu yang mempunyai kebijakan seharusnya juga terbuka dengan itu. Kalau di sekolah tentu dengan saya kira Kementerian Pendidikan sudah sangat open dengan itu. Jadi dukungan yang saya maksud di sini adalah kita tidak hanya berkolaborasi, tapi juga dukungan internal dan eksternal yang kita bisa bekerja sama dengan itu semua. Jadi itu kira-kira. Jadi dua hal yang sangat penting yang kita harus usahakan. Lagi-lagi pertama dari skill set kita di-upgrade. Kalau dulu kita bisa kita bisa memahami diri sendiri, itu ditingkatkan, bisa memahami orang lain juga. Perbedaan yang ada, kemudian kita juga bisa meng-cross check informasi-informasi itu dengan kembali kepada buku-buku yang otoritatif. Kemudian yang kedua adalah kita meningkatkan media literasi tadi. Itu sebuah keniscayaan. Kalau dulu orang dibilang buta huruf adalah hal yang sangat negatif sekali, sekarang orang buta media itu negatif saya kira. Harusnya bisa lebih daripada itu. Seperti kebalik gitu ya kira-kira ya. Harusnya kita bisa lebih daripada itu. Baik, itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pesan dari narasumber untuk kita semua, berakhirlah pula perjumpaan kita kali ini. Nah pemirsa, jangan lupa ikuti kuis kuliah Ramadan bersama SHB Anamiroh yang akan diberikan oleh narasumber dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar Jawab Pos Radar Semeru TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.